posisi yang terdekat antara hamba dengan Tuhannya ketika sujud. Dan mintalah kepada Allah ketika sujud, maka itu mustajab. Pas sujud, pas poso, Ramadan, udah jangan ditanya itu. Tingkatnya itu tambah, istilah orang itu double. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat menuju berbuka puasa. Tapi belum buka puasa dulu ya teman-teman. Mendingan gabung sama kita di Sharing is Caring, karena kita bakalan ngobrol-ngobrol bahasan yang ringan, tapi pastinya bisa menambah insight kita ya Us ya di bulan Ramadan kali ini. 1444 Hijriah. Ini cantik nomornya ya Us ya. Baik. Moga-moga Ramadan kali ini juga jadi Ramadan yang tidak ditinggalkan dengan tanpa ada perbaikan apapun nih Us. Betul. Apalagi kalau semua kita punya pengenan-pengenan, biasanya kan Ramadan itu bulan yang banyak sekali doa-doa yang dikabulkan ya Us ya. Ada janji-janji Allah, ada nanti Lailatul Qadar juga. Pokoknya banyak deh yang diinginkan umat Islam tuh di bulan Ramadan ini, makanya selalu dinanti-nanti ya Us. Ya. Nah, tema kita sore hari ini apa nih Us? Baik. Kali ini kita akan bicara Ramadan, kan katanya doanya mustajab. Ya, memang sepanjang Ramadan mustajab. Tapi kan kita harus punya strategi nih. Ada waktu-waktu yang spesial yang kita nggak boleh lepas itu. Nomor 1, waktu sahur. Sahur. Ya, sahur atau sahur itu 15 menit sebelum adzan subuh. Itu waktu yang sangat mustajab untuk berdoa sebetulnya. Nah, oleh karena itu, tolong walaupun kita sedang sahur, itu mungkin di tempat kita sahur itu, kalau bisa ada ruangan khusus untuk kita sekedar duduk menghadap kiblat dengan sikap khusyuk, kita doa sama Allah, minta apa saja. Salah satunya minta ampunan. Nah, doa yang nggak boleh lewat itu adalah doa yang sudah Allah rekomendasikan melalui Rasulullah, yaitu adalah asyhadu alla ilaha illallah astagfirullah asyhadukal jannah wa a'udzubika minan nar Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Jadi doa ini harus diulang-ulang Mbak Dini. Oke. Nah, ini doa yang nggak boleh lewat selama Ramadan. Nah, kemudian baru boleh tuh doa yang lain. Mau minta kaya, mau minta istri yang solehah, masih kok itu maksudnya. Mau minta suami yang soleh misalnya, atau minta anak-anak dan sebagainya, silahkan. Itu disebutkan aja di waktu itu. Jadi waktu sahur nomor 1 Pak ini. Yang kedua adalah waktu menjelang buka puasa. Oke. Nah, makanya ketika 15 menit, 10 menit, paling nggak 5 menit sebelum buka puasa, tolong hentikan aktivitas. Termasuk saya kalau ngasih ceramah menjelang buka puasa, saya selalu minta panitia, Mas tolong break saya 5 menit sebelum azan, tolong saya di info, saya usahakan untuk berdoa. Nah, kemudian saya minta untuk berdoa. Nah, saya doa di situ. Nah, karena banyak orang ketika mau masuk buka itu malah nggak mikir doa. Jadi mikirnya malah lihat TV, mana ini udah buka belum nih? Radio ini udah belum nih? Wah, jadi malah dia pantauan TV sama radio, pantauan sosmed ini udah buka atau belum, bisa seperti itu. Atau malah kadang-kadang parah lagi. Makanya ngabuburit itu harus hati-hati. Ngabuburit itu potensi untuk mengurangi pahala puasa, Mbak, kalau tidak hati-hati. Ya, kalau ngabuburitnya dengerin channel seperti ini, liatin doa, kemudian baca buku, baca Quran, buku-buku yang positif, itu kajian monggo. Tapi kalau buka puasanya ngabuburitnya adalah sambil nunggu buka, si anu kabarnya biasa, uripe rekoso ya. Wah ini, waduh, puasa kayak gini nih, saya juga hati-hati. Saya kalau diajak puasa gini, diajak ngobrol sama tentang orang, udah enggak usah. Karena takut ya, mengurangi bahkan menghilangkan, repot. Dan ini yang paling kita takuti dalam kehidupan ini Mbak Dini, yaitu apa? Ketika di akhirat kita nggak bisa ngasih manfaat untuk anak, istri, keturunan kita atau bapak ibu kita, justru amal kita dimanfaatin orang lain yang sudah kita julitin, yang sudah kita iriin, yang sudah kita ghibahin setiap hari. Itu yang jadi masalah. Iya. Oke. Nah, jadi ada 2 waktu tadi, menjelang sahur, menjelang buka. Terus nih, doa ketika bulan Ramadan kapan mustajab lagi? Yaitu selama berpuasa. Berarti dari habis sahur, artinya dari subuh sampai dengan maghrib itu mustajab. Jadi di waktu itu tolong itu dimaksimalin. Ya, misalnya, nah caranya gimana? Kalau saya ngasih tips, caranya adalah berdoalah ketika kamu habis sholat langsung doa. Atau berdoalah ketika kamu sedang sujud. Ini banyak orang tidak tahu Mbak Din. Jadi ketika sujud itu harusnya berdoa. Tapi doanya dalam hati, nggak boleh diucapin. Jadi habis baca doa sujud, diem. Hatinya ngomong sama Allah, curhat sama Allah, minta sama Allah. Karena Rasulullah sendiri bersabda bahwa posisi terdekat antara hamba dengan Tuhannya ketika sujud.
Lalu dalam hadis lain mengatakan Rasulullah ketika ruku agunganlah asma Allah, sucikanlah asma Allah dan ketika kamu sujud berdoalah. Jadi Rasulullah sendiri perintah ketika sujud berdoalah. Kenapa? Karena nyambung. Rasulullah pernah bersabda, posisi yang terdekat antara hamba dengan Tuhannya ketika sujud. Dan mintalah kepada Allah ketika sujud, maka itu mustajab. Pas sujud, pas poso, Ramadan, udah jangan ditanya itu. Tingkatnya itu tambah, istilah orang itu double. Makanya ketika sholat, kita harus banyak, pas sujud banyak doa. Minimal kalau kita nggak mau setiap sujud, ya sujud terakhir Mbak Dini. Sujud terakhir ya. Makanya sujud terakhir itu lama. Agak lama ya. Lama. Itu untuk doa, tapi nggak boleh diomongin ya dalam hati. Diomongin. Nah itu mustajab. Kapan lagi Mbak Dini? Ya itu ketika sepertiga malam terakhir ya. Sebelum 3 malam terakhir itu, ya pokoknya ketika kita tahajud, ketika kita melaksanakan sholat malam itu mustajab. Kapan lagi? Ya mustajab lagi ya ketika nanti itikaf Lailatul Qadar. 10 hari terakhir bulan-bulan Ramadan itu mustajabnya luar biasa. Nah, jadi mari untuk teman-teman semua, jadi Ramadan ini jangan disia-siakan gitu aja. Benar. Khususnya ketika puasa ini loh. Puasa itu berarti habis dari sahur sampai dengan buka ini. Ini doa nih, pas kayak ini doa, silakan. Doanya sendiri-sendiri boleh, jamaah boleh, di mana saja silakan berdoa. Karena doa ketika mulut kita itu berpuasa, hati kita berpuasa, semuanya berpuasa itu mustajab. Jangan kita sepelekan waktu. Jadi Allah ngasih benefit, kamu haus, kamu lapar, kamu lemes, kamu ngantuk, kamu doa, mustajab doamu kata Allah. Kan doa ketika puasa kan doa ketika sedang lemes, Mbak. Betul kan? Sudah. Beda dengan ketika kita doa setelah makan seger gitu kan. Ini enggak. Maka Allah kasih, "Liu pas puasa, kamu dekat sama aku, doalah." Karena 3 orang kan yang doanya enggak tertolak, 1 orang didolimi, 2 pemimpin yang adil, 3 ketika adalah orang yang sedang dalam keadaan berpuasa. Jadi jangan lupa habis sharing kamu lihat ini, ya kamu doa nih sama Allah. Karena mumpung sedang puasa, sedang mau buka puasa, minta semua sama Allah. Bahkan sampai dikatakan jangankan minta urusan yang gede-gede Mbak Dini. Tentang rumah, tentang mobil, tentang kekayaan, tentang pangkat, jabatan, gelar dan macam-macam. Apa kata beliau? Jangankan untuk masalah yang besar-besar. Masalah sandalmu yang copot, bedat, sandal yang putus talinya itu, mintalah sama Allah. Bayangkan, sandal putus saja suruh minta sama Allah. Apalagi yang besar-besar itu. Yep, benar. Gitu Mbak Dini. Jadi monggo ini waktu-waktu masa Ramadan ini jangan disia-siain. Jangan disia-siakan banget nih, karena ya 30 hari ini aja dalam 1 tahun ya kan. Insya Allah kita ketemu lagi di tahun berikutnya, amin. Tapi kan ya yang tahun ini dimaksimalkan dulu ya Us. Betul. Sebelum sahur, terus jelang berbuka, terus habis itu di waktu-waktu sholat sujud biasanya ya. Jadi jangan dilafalkan tapi di dalam hati aja ya Us ya. Terus pas berpuasa pastinya dari habis sahur sampai jelang berbuka itu waktu-waktu yang mustajab untuk kita berdoa. Baik. Terima kasih Ustaz Munif. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi pastinya dengan topik-topik lain yang lebih seru, pastinya di Sharing is Caring by Vertizon TV. Kita kalau gitu pamit undur diri dulu ya Us ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.